Halo semuanya, nama saya Tessa dari kelas X6. Dan di video vlog bahasa Indonesia kali ini saya akan menceritakan ulang dari kisah novel yang saya telah baca. Judul novelnya adalah Just Get Married. Penulisnya dari Aika Lee, penerbitnya ZA Publisher. Tahun terbitnya 2015, kota terbitnya dari Bekasi. Alasan memilih buku ini karena ini merupakan novel satu-satunya yang saya miliki. Sisanya di rumah saya itu kebanyakan cerpen atau nggak komik atau nggak buku-buku kayak pelajaran gitu. Dan ini juga novelnya pemberian dari kakak saya, jadi juga saya baca. Ini udah lama banget dari SD. Dan sekarang saya ulas lagi mumpung ada tugas bahasa Indonesia. Jumlah halaman novelnya sendiri ada 296 yang memuat dari 13 bab halaman. Nah, saya akan mengulang ceritanya melalui ringkasannya. Jadi, di dalam bukunya ini tuh ada tokohnya yaitu Lee Eun Hee dan Nam Dong Hae. Jadi tuh di dalam buku ini intinya memuat kisah cinta segitiga. Jadi si Lee Eun Hae nya itu tinggal sama ayahnya. Ayahnya itu mengidap kanker kronis yang dimana umurnya itu udah bentar lagi. Jadi sebelum ayahnya tiada, ayahnya ingin melihat anaknya ini bahagia sudah menikah. Nah, satu kalimat yang berhasil menarik Lee Eun Hee ke sebuah dunia baru yang serba asing seperti dalam bukunya. Dia baru keluar, dia itu kayak tipikal yang wanita rumahan, lalu dia demi ayahnya dia mencari seorang lelaki gitu. Dan dia terdesak untuk menikah. Dan dari hubungan LDR-nya atau jarak jauhnya, dia telah berpacaran dengan seorang pria yang telah 2 tahun ya di sini di dalam buku yang telah saya baca ini. Lalu ia memperkenalkan pria tersebut kepada ayahnya. Dan tepat sebelum ia ingin mengenalkan pria ini kepada ayahnya itu, ternyata ia kayak melihat dengan tidak sengaja di suatu tempat restoran di mana pacarnya ini sedang bersama wanita lain. Jadi dia itu sangat patah hati saat melihatnya. Jadi di dalam novel ini tuh kita dibawa terbayang-bayang bagaimana suasana patah hati, gembira, ingin membahagiakan khususnya ayah gitu kan, melihat putrinya bahagia mendapatkan pria lain. Tapi ini udah pacaran 2 tahun, tahunnya cintanya tidak tulus. Akhirnya ia meluapkan kekesalannya ini dengan mencari pria lain yang asing. Di pria yang asing ini dia memiliki nasib yang sama gitu. Nah, karena mereka merasa ada kecocokan, kayak gak lama habis ketemu, si cewek Lee Eun Hee ini langsung yang namanya mengajak si pria untuk menikah bersama. Dimana itu suatu hal yang konyol, bersama pria asing tiba-tiba menawarkan untuk menikah. Itu karena hal pelampiasan kecemburuannya ia terhadap pacarnya ini. Nah, singkat cerita, karena terdesaknya atau penjalinan rumah tangga yang tidak diselaraskan dengan cinta, akhirnya rumah tangga mereka hancur dan berantakan. Sebagaimana mestinya pertengkaran dalam rumah tangga ini selama bertahun-tahun, akhirnya Lee Eun Hee bersama suami yang tidak ia cintai sepakat untuk bercerai. Si Lee Eun Hee menunjukkan kepura-puraannya bahagia kepada ayahnya khususnya bahwa ia telah bahagia bersama pria lain. Jadi amanat yang dapat disimpulkan itu,
jika kita memiliki masalah, ini bukan tentang cinta doang, jika kita memiliki masalah hidup atau masalah mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, itu jangan kita ambil tergesa-gesa keputusan sebelum jiwa kita tuh tenang. Jiwa kita tenang, pikiran kita udah fokus, sudah damai, baru kita menentukan pilihan yang akan kita jalani. Seperti dalam buku ini, ia terburu-buru, tergesa-gesa yang utama dalam memiliki keputusan, dimana kan akhir dari hidupnya jadi tidak bahagia, tidak harmonis. Amanatnya itu tidak boleh mengambil keputusan dengan tergesa-gesa sebelum kita memikirkannya sebelum matang-matangnya untuk dampak kedepannya maupun bagi orang lain dan diri kita sendiri yang terutama. Apalagi tentang masalah cinta, ya kita harus lebih mengalah dan bersabar dengan apa yang telah kita miliki. Memang rasanya sakit, tetapi apa salahnya untuk mencoba untuk mengikhlaskan, bukan? Jadi pasti kita percaya bahwa jika kita ikhlas dalam menjalani kegiatan, pasti Tuhan akan memberikan keadaan ataupun hal yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti dalam pilihan dari Yoonhee, harus memilih tetap memberitahukan ayahnya tentang kejadian sebenarnya atau tidak, ataupun ternyata pura-pura bahagia. Jadi amanat di sini juga jangan kita membohongi diri sendiri, apalagi orang lain tentang keadaan yang kita miliki. Karena apa salahnya jika kita ingin menceritakan keadaan yang kita alami saat ini kepada orang lain yang kita kenal, kita percaya kepada mereka, agar jiwa kita tenang tentunya. Seputar cinta segitiga saja yang telah saya baca dari semua buku ini. Buku ini sangat cocok untuk anak muda yang sedang merasakan jatuh cinta. Dan saya sangat merekomendasikan kepada para pemuda-mudi yang khususnya ingin melanjutkan hubungan yang serius, bahwa hubungan awal dari pernikahan itu sungguh sangat serius dan tentunya untuk selamanya sampai akhir hayat. Jadi janganlah tergesa-gesa dalam mengambil hubungan dengan seseorang. Dan itulah ringkasan dan kesimpulan yang telah saya tangkap dari membaca novel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman yang telah menonton. Saya pamit undur diri. Terima kasih.